Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan untuk setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yohanes, pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Saya bacakan buat kita semua. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kalau bisa saya mau sebut, dan mungkin sedikit mengagetkan, merdeka! Ya, ini bulan Agustus, dan khotbah ini untuk tanggal 15, dan kita pasti dalam suasana hari kemerdekaan kita. Ya, walaupun mungkin kita masih juga berpikir, benarkah kita sudah merdeka? Mungkin itu hadir dalam pikiran kita. Atau kita tidak mau dibelenggu oleh apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita mengimani bahwa kita benar orang merdeka, walaupun kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang mungkin berbuat dosa, berbuat salah, dan mungkin kita juga melakukan keberdosaan itu dalam kehidupan kita. Tapi mungkin juga ada yang sekarang lagi merindukan panjat pinang, lagi merindukan games, lagi merindukan balap karung atau balap sarung juga. Ya, itulah suasana kemerdekaan. Itulah suasana merdeka. Dan kita 76 tahun merayakan kemerdekaan kita. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana kita bisa memahami bahwa aura, energi, kemerdekaan itu akan membangkitkan, akan semakin menguatkan kita, akan membuat kita bebas, lepas, menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan mungkin sekarang kita juga dibawa ketakutan untuk tidak kemerdekaan melawan COVID-19 ini. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik kita sekali ini juga bicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Dan artinya Tuhan mau sebutkan bahwa tidak ada kita satupun yang mau di bawah penjajahan, di bawah penindasan oleh apapun di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi firman Tuhan ingin mengatakan bukan bicara tentang kemerdekaan nasionalis, kebenaran, kemerdekaan tentang dari penjajahan
Di tengah-tengah seperti bagaimana bangsa Indonesia ini merdeka dari penjajahan. Tapi Tuhan Yesus hadir ingin memberikan kekuatan bagi kita bahwa kita di dalam Tuhan akan dimerdekakan dari perhambaan dosa. Jadi bukan hanya bicara sesederhana kemerdekaan secara bangsa, secara nation, secara nasionalis, tapi bicara tentang kemerdekaan dari perhambaan dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Teks kita, bacaan kita, firman Tuhan saat ini memang dimulai dari bagaimana Tuhan Yesus dicobai dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu mereka dengan bangganya ingin mencobai Tuhan Yesus. Sebab mereka hidup di dalam pemahaman hukum Taurat bahwa siapa yang kedapatan berzina harus dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Tapi lihatlah apa yang Yesus katakan. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, biarlah dia lebih dahulu yang melemparnya. Lalu kerumunan itu pun bubar, mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebab benarlah demikian, bahwa manusia itu sejatinya adalah berdosa. Bahwa manusia itu sebenarnya adalah pribadi yang berdosa. Sama seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes itu. Bahwa semua kita berdosa. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, dia adalah pendusta. Lalu Tuhan Yesus mengajak kita, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-30 itu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Lalu Tuhan melanjutkan pengajarannya, bahwa Tuhan mau kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mau kita percaya kepada sumber kebenaran yang memerdekakan itu. Siapa itu? Itulah Yesus sendiri. Yohanes mengatakan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus itulah kebenaran itu. Kebenaran yang memerdekakan itu. Tapi syaratnya firman Tuhan mengatakannya. Kalau kamu tetap tinggal di dalam aku, di dalam Yesus. Tetap ini memakai kata meno. Meno itu tetap tinggal. Artinya apa? Yang mau dikatakan Tuhan Yesus adalah pribadi yang tetap, pribadi yang tinggal, pribadi yang stay di dalam Tuhan Yesus. Bukan pribadi yang suam-suam kuku. Bukan pribadi yang setengah-setengah. Bukan pribadi yang depend on, tergantung kepada situasi. Tapi Tuhan Yesus mau katakan bahwa penerima kebenaran di dalam firman Tuhan itu, yang mendapatkan kemerdekaan itu, adalah pribadi yang tetap percaya dan tinggal di dalam firman Tuhan. Jadi sama indahnya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Masakan kita tidak mau, kita hanya mau terima Yesus yang mengadakan mujizat, yang menyembuhkan, yang mencelikkan, yang membangkitkan. Lalu kita tidak mau menerima Yesus yang tersalib itu. Masa kita mau sukanya saja, masa kita mau senangnya saja, tapi kita tidak mau. Ada rasa sakit, ada pergumulan, ada godaan, ada ujian. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka,
jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kenapa penting sekali Tuhan Yesus mengatakan itu? Tidak lain adalah karena pada saat itu tidak semuanya orang percaya. Makanya kalimatnya mengatakan banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang percaya artinya tidak semua orang yang mendengarkan pada saat itu percaya. Tapi ada bahkan yang meninggalkan pengajaran Tuhan Yesus itu, yang menjauhi Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Dan memang begitulah kita dalam hidup ini. Kalau Tuhan Yesus itu baik, kalau apa yang kita dapatkan baik, lalu kita bilang, wah benar sekali. Yesus itu baik, sungguh baik. Itu yang akan kita katakan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, menguliti semua keberdosaan kita, menguliti kesalahan kita, lalu tidak terjadi apa yang kita harapkan, kita impikan, kita pasti mengatakan, atau kita sering mengatakan, gak benar Tuhan itu, gak adil Tuhan itu, dan bla 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 bla. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran di dalam firman Tuhan Yesus itu, pribadi yang tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus itu adalah sama seperti sebuah pil atau obat. Apa yang dimaksud di dalam situasi itu? Tidak lain adalah kebenaran itu sama seperti obat. Kita tidak bisa memilih obat itu meskipun dia pahit. Kalau dia adalah obat untuk kita, kita tidak bisa katakan tidak nanti dulu. Itu tidak dimungkinkan. Tapi pil sepahit apapun, kebenaran sepahit apapun, kalau itu bersumber dari Tuhan, kita harus tetap terima. Maka Tuhan mengatakan, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Lalu kita sederhana bisa menganalogikannya. Sebagaimana Tuhan mengatakan, Tuhanlah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah caranya, dan kita adalah rantingnya. Kita tidak akan bisa hidup, kita tidak akan bisa bertahan kalau kita tidak terpaut, kalau kita tidak melekat ke dalam pokok anggur itu. Kalau kita terpisah, kita akan mati, kita akan kering dan tidak berarti. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita ingin dimerdekakan, tinggallah di dalam firman Tuhan. Tinggallah di dalam kebenaran itu. Meski pahit, meski sulit. Dan kebenaran itu adalah Yesus, Tuhanmu, Tuhan kita. Yang memberikan kemerdekaan, yang memberikan pembebasan. Dan kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dari perhambaan dosa. Lalu lihatlah respon beberapa orang pada saat itu. Lihatlah respon sebagian orang yang mengatakan kepada Tuhan Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat mengatakan kamu akan merdeka? Mungkin itu juga sering menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mengatakan kita sudah dibaptis, kita sudah sidi, lalu kita sudah merdeka dan bebas melakukan apapun dalam kehidupan kita. Itu pemahaman yang salah. Lalu ada orang yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kita sudah diselamatkan dan bebas melakukan apapun. Itu pemahaman yang salah. Sebab sekali lagi Tuhan Yesus bukan mau bicara tentang sebuah kemerdekaan dari keberadaan seperti sebuah bangsa yang merdeka dari sebuah penjajahan. Tapi ini bicara tentang kemerdekaan dari perhambaan dosa. Dan kemerdekaan di dalam perhambaan dosa itu bukan diukur dari garis keturunan. Bukan diukur dari siapakah bapakmu, siapakah orang tuamu, siapakah nenek moyangmu. Itu makanya mereka salah memahaminya. Seakan-akan kalau keturunan Abraham, seakan-akan kalau mereka bangsa pilihan, seakan-akan kalau mereka adalah pribadi yang dipilih Tuhan, memakai bangsa Israel, lalu mereka bebas dan tidak berdosa lagi. Ketika kita masih menyimpan dendam di dalam hati kita,
Itu namanya kita diperhambat, diperbudak, dijajah oleh dosa kita. Itulah kekuatan si iblis yang mencoba menghantam kita, yang mencoba menghancurkan kita, dan mencoba untuk selalu membuat kita menjadi budaknya, mempengaruhi kita, mencoba menggoda kita di dalam hari-hari kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika kita masih iri, masih ange, ketika kita masih menginginkan sesuatu di luar Tuhan Yesus, itu artinya kita diperhamba, kita diperbudak oleh dosa itu. Sebab apa dikatakan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan yang berikutnya? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Mari kita melihat kekuatan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita hanya selalu berpikir tentang dosa itu, kita adalah hamba. Dan kita adalah hamba dosa itu. Dan orang hamba tidak tinggal di rumah itu, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Apa pesan yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa ada 3 hal yang mau disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Apa itu? Bahwa seorang pribadi yang menerima kebenaran firman Tuhan itu, yang memerdekakan dirinya di dalam kemerdekaan yang diberikan Tuhan Yesus itu, tidak lain adalah pribadi yang diubah statusnya, diubah keberadaannya. Menjadi apa? Firman Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya pada saat ini, sebuah perubahan status. Apa itu yang pertama? Perubahan status yang dikatakan adalah perubahan dari seorang hamba menjadi anak. Dan itulah kekuatan firman Tuhan ini. Orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus itu, statusmu berubah. Engkau tidak lagi menjadi hamba, tapi menjadi anak. Bukankah itu yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita? Apalagi kalau kita menyanyikannya dalam lirik yang begitu indah. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Menjadi anak. Kita tidak budak, kita tidak hamba. Dan anak itu tinggal di dalam rumah. Ada sebuah perubahan status yang kita dapatkan ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua? Yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa kita mengetahui kebenaran itu. Setelah kita mendapatkan status baru, lalu yang kedua, kita tahu tentang kebenaran itu. Dan kita tahu kebenaran itu. Dan siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakannya. Statusmu dirubah. Lalu yang kedua, kita tahu tentang kebenaran itu. Dan kebenaran itu melepaskan, membebaskan kita. Dan kita menjadi pribadi yang diberkati oleh kebenaran dari Yesus itu sendiri. Lalu apa yang ketiga? Kebenaran itu akan memerdekakanmu. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa lepas dan tidak berdosa di dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu untuk dikatakan tidak berdosa. Tapi kebenaran, tetapi Yesus itu anugerahnya, ketika kita tetap tinggal di dalamnya, akan memerdekakan kita. Kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Maka tetaplah tinggal di dalamnya.
maka tetaplah tinggal di dalam Yesus yang memerdekakan itu. Di ayat yang terakhir dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, Tuhan Yesus ingin berpesan bagi setiap kita. Yang pertama, apa itu? Saudaraku, marilah tetap tinggal dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi pergumulan, jangan jadi bunglon, jangan berubah-berubah, jangan tergantung situasi, tapi tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Lalu apa yang kedua? Garis keturunan. Siapapun orang tuamu, apapun statusmu, bukan itu menjamin sebuah kemerdekaan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam perhambaan dosa. Kebenaran dimerdekakan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Lalu apa yang ketiga? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu sudah kita kenal dan kita tahu. Maka refleksinya buat kita, tetapkah kita tinggal? Atau masih saja kita memperbudak diri kita sendiri? Sebab lihatlah di sekitar kita, masih banyak orang yang diperbudak, yang mau menjadi terjajah dan dijajah oleh keberadaan dunia ini, oleh si iblis. Lihatlah ketidakadilan. Lihatlah kesemena-menaan. Lihatlah orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri, mengambil bagian bukan bagiannya, merampas hak orang lain, menista, menyiksa, dan bahkan menyakiti keberadaan orang lain. Kita benar tinggal di dunia yang penuh dengan keberdosaan itu. Tapi jadilah seperti seekor ikan di lautan. Walaupun dia berada di lautan yang asin, tapi dia tidak pernah menjadi asin. Merdeka! Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang merdeka, dimerdekakan oleh kebenaran akan firman-Mu. Dan firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, dan kami tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami mencerminkan kehidupan yang sudah dimerdekakan, tidak diperbudak, tidak diperhamba oleh kuasa-kuasa si iblis yang selalu mencoba untuk melancurkan kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.